Sebelum masuk ke kantor dinas, kita patuhi protokol kesehatan dengan cuci tangan terlebih dahulu. Halo Sobat Budaya, kami dari tim bantuan teknis Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran saat ini sudah sampai di Kabupaten Blora. Saat ini kami ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk bertemu Pak Kepala Dinas. Oh iya, terima kasih. Mas, dari Sangiran ya? Oh iya, Pak. Ada yang bisa dibantu? Ya, itu biasa Sangiran, Pak. Ingin kita masalah izin kegiatan. Oh, deh, monggo saya antar. Siap. Oh iya, silakan masuk. Silakan masuk, monggo. Ya. Selamat pagi, Pagi. Pak Momo. Ya, monggo Mas. Ya. Silakan duduk. Mas Mujibur. Iya. Iya. Kok baru sekali datang sudah saya tunggu tadi. Iya, tadi Iya. agak macet. Agak macet tuh silakan. Ya. Kita tadi sudah ngobrol dengan Pak Kepala, Iya. Pak Mumu tentang terkait sama fungsi-fungsi ini Mas Mujibur. Jadi hari ini mungkin kita dari Sangiran oleh Mas Mujibur badhe matur dulu Pak. Oh, iya. Terkait sama kegiatan di sini. Gitu. Monggo Mas Mujibur. Iya, Monggo, Mas. oh izin, Iya. Pak Momo. Kami dari tim bantuan teknis BPSMP Sangiran ingin melakukan kegiatan bantuan teknis penataan koleksi di Rumah Artefak Blora. Mohon izin dari Pak Momo terkait kegiatan tersebut. Kegiatan itu akan kami lakukan dari tanggal 8 Februari sampai dengan 12 Februari. Kemudian keluar kegiatan itu nanti adalah penataan display koleksi sama informasi Pak. Jadi biar informasinya tersampaikan kepada masyarakat dengan enak, informatif dan edukatif. Jih, matur nuwun. Ini kebetulan Mas Dodi di sini, Mas Mujibur datang. Jadi terima kasih ya jadi atas kedatangan teman-teman semuanya dari Sangiran ini. Ini pas kebetulan sekali Mas, jadi walaupun ini masa pandemi ya, jadi ini kebetulan sekali kami memang lagi butuh bantuan ini kebetulan anggaran semuanya kan pasti kena COVID ya, kena refocusing. Nah ini kebetulan sekali kalau dari teman-teman ingin bantu. Jadi karena memang rumah artefak ini sendiri kan sebenarnya saya konsepkan sebagai semacam pramuseum gitu loh. Ini memang belum museum, tapi masih tapi kita masih fokus ke teman-teman terutama barang-barang cagar budaya yang diserahkan ke masyarakat. Ini kan masih fokus seperti itu, dan ini memang masih blangkrah, tempatnya kecil, terus kemudian untuk tempat-tempat tampilan itu juga masih belum standar. Jadi mohon nanti bisa dibantu teman-teman yang ada di sini, bisa paling enggak walaupun belum standar tapi paling enggak bisa masyarakat bisa datang ke sana dengan mendapat informasi yang cukup. Jadi memang ini sampai saat ini kita tutup, tapi sebenarnya walaupun seperti itu kunjungannya terutama dari teman-teman anak-anak sekolah, kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan penelitian, ini juga terus. Jadi saya sebenarnya terharu juga lah kita dengan kondisi yang seperti itu, tapi ternyata juga tidak menyurutkan minat masyarakat untuk belajar dan mendatangi rumah tempat itu. Itu Mas Dodi, Mas Mujibur. Berarti Pak menawi kedepannya dengar itu mau dikembangkan ya, pramuseum itu betul-betul dari museum ya? Iya, jadi memang
kalau kita sudah punya perda tentang cagar budaya, ya, jadi di perda itu memang diamanatkan Pemkab harus wajib punya museum. Nah, cuma di situ nggak ditargetkan waktunya kapan, tapi saya menargetkan tahun ini paling tidak sebagai embrionya, dan paling nggak software untuk museum sudah selesai di tahun ini. Ya alhamdulillah ini Pak Bupati terpilih ini juga sudah kemarin mempersilahkan ada gedung yang walaupun sejarahnya saya masih kurang puas, tapi gedung ini pun punya nilai-nilai sejarah sehingga memang akan kita tempatkan di sini. Nah, itu nanti kami juga ya minta bantuan juga Mas Dodi sama Mujibur dari teman-teman Sangiran, karena selama ini kan memang jodohnya mungkin seperti itu ya Mas Dodi. Kita tetap nanti mohon bisa tetap ikut bantu, karena kita kan belum punya pengalaman juga untuk museum ini. Ya, selain nanti bantu, saya juga ingin paling teman-teman bisa datang ke sana, mungkin semacam pelatihan kecil atau apa sambil melihat-lihat yang ada di Sangiran, sekaligus bisa teman-teman bisa lebih paham mengelola museum. Oh iya Pak, menindaklanjuti permohonan Bapak, kami memang selaku dari pemerintah pusat atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengucapkan terima kasih karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, juga PP Museum Nomor 66 Tahun 2015 itu memang mengamanatkan bahwa tiap orang ataupun komunitas atau masyarakat adat yang memiliki koleksi, di situ terutama koleksi cagar budaya, yaitu pemerintah pusat itu wajib Pak untuk memberikan fasilitasi baik berupa bantuan teknis maupun juga bantuan dari tenaga-tenaga ahli untuk mendampingi Bapak. Jadi sama imbalan mungkin walaupun sedikit ya. Ya, itu juga diatur. Tadi ada kata berkas mendapatkan imbalan. Nah, nanti akan kita kaji Pak. Kemudian kalau di Blora sudah ada TACB, nah itu nanti kita kita sudah siapin. Nanti itu bisa memberikan penilaian Pak, bahwa itu nanti bisa ditetapkan, kemudian ada kompensasinya dari pemerintah. Ini loh Pak, saya tadi juga membaca ternyata di Ngandong ini bagian dari Blora ya Pak? Ngandong itu Blora, bukan Ngawi ya. Kaya sekali ini Pak, ternyata fosilnya. Ini adalah bagian dari bapak-bapak awal dari cerita sejarah awal di Nusantara Pak. Ternyata yang tidak di tiap daerah ternyata disinggahi oleh manusia purba Pak. Wah, ini kaya sekali ternyata. Baik Pak, kita nanti akan siap selalu mendampingi dan selalu memberikan fasilitasi Pak. Mungkin Mas Mujibur ada tanya apa tadi Pak? Iya Pak. Iya, setelah membaca tentang sejarah Blora, ternyata Blora itu banyak tinggalan sejarah dan budayanya Pak. Tadi pas mau masuk ke sini, saya lihat stiker dolan Blora. Itu kayak ada gambar apa itu Pak? Bisa dilihat? Ya, jadi yang dolan Blora itu kan memang salah satu upaya terutama dari teman-teman di bidang pariwisata supaya orang-orang dolan ke Blora, tahu Blora. Dan salah satu logonya itu memang barongan ya. Jadi barongan Blora itu memang salah satu warisan budaya tak benda yang sudah mendapatkan ketetapan dari kementerian. Itu sebagai ikon budaya di Kabupaten Blora. Untuk barongan itu. Selain ada juga sedulur sikep. Mungkin Mas Dodi, Mas Mujibur nggak paham kalau sedulur sikep itu apa ya. Tapi kalau Samin pasti sudah pernah dengar ya kalau misalnya. Kalau mereka memang kalau di sini kita manggilnya sedulur sikep. Tapi karena itu pemimpinnya itu namanya Samin, makanya disebut kelompok Samin. Ini menyebar ya. Jadi awalnya dari Blora kemudian menyebar di beberapa tempat, itu punya satu ajaran, menjadi semacam komunitas tapi lebih ke ajaran apa? Samin ajaran itu. Sudah belum pernah nyoba kulinernya Blora? Oh, belum Pak. Nanti biar diajak ya. Jadi Blora itu jangan, kalau sudah ke Blora
jangan sampai tinggal yang namanya sate Blora. Wah, Ya, sate. khasnya gimana Pak? Khasnya apa? Jadi Bungkusnya dari apa? khasnya sate Blora itu pasti pakai daun jati. Terus nanti kalau makan bebas, nggak ada harus pesan 10, 20 bebas, tapi nanti setelah makan dihitung Tusukan tusuknya sate itu. Nah, ini Mas. Iya. Dan yang lebih istimewa lagi, sate Blora itu enaknya harus dimakan di Blora. Yang di luar Blora itu saya tidak menjamin enaknya kayak yang di Blora. Makanya kalau ingin sate Blora ya harus datang ke Blora. Nah, itu. Itu daging ayam atau daging apa itu Pak? Yang paling khas di sini daging ayam sama sapi. Yang paling khas. Sapi. Tapi lebih yang paling lebih khusus lagi sate ayam. Yang paling khas. Tapi khasnya dari daun jati gitu Pak ya. Pasti, terus kemudian nggak menghitung tapi dihitung tusuknya gitu. Oh, siap-siap. Menarik ini Mas Mujib banyak. Iya. Dan kebetulan kalau nggak salah di Februari ini Pak Mumu ini ulang tahun ya. Mungkin bisa traktir kita ini Pak. siap. Gitu Pak Mumu, terima kasih sekali. Kami mungkin langsung akan berkoordinasi dengan Bapak Kabid dan jajaran Pak Mumu untuk bisa melaksanakan kegiatan di rumah yang tempat Blora Pak. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Mujibur, Mas Dodi ya atas kedatangannya dan teman-teman semuanya. Jadi kami sangat terbantu dengan kedatangan teman-teman khususnya dari Sangiran ini. Dan saya harapkan ini bukan yang terakhir, tetap ini kita pasti akan terus bersaudara untuk paling tidak ikut muri-uri ini tinggalan-tinggalan budaya Jakarta yang ada di Kabupaten Blora. Itu mana dia? Iya. Dari Sangiran siap dolan Blora. Ya, gitu. Iya, begitu Pak Mumu kami mohon izin untuk bisa melaksanakan kegiatan. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ya. Silakan, selamat siang. Halo, selamat pagi Sobat Budaya. Ketemu dengan saya lagi. Sekarang saya ada di Rumah Artefak Blora. Kayaknya sedang ada kegiatan di dalam. Yuk, mari ikuti saya. Ya, selamat Pak. Silakan dipakai dulu. Ya, Mas Mujib, ini kebetulan ada teman-teman dari komunitas yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Silakan duduk, Mas Mujib. Iya. Tapi saya Ini kalau dari kami dari BPSME Sangiran. Iya, yang sejak kemarin kan di sini untuk bantuan teknis. Monggo Mas. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu. Koleksi ini nanti kedepannya beberapa hari kami akan di sini untuk membantu kegiatan penataan, update informasi maupun juga koleksi. Nah, ya begitu itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Mas Mujibur masuk itu kan ada tulisan tutup ya. Memang untuk sementara rumah tempat ini tutup, jadi ditutup sementara. Namun kita tetap bergerak. Artinya walaupun museum tutup itu kita tetap ada koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder yang ada miliknya Sangiran. Sangiran di sini sudah hadir itu ada Mbak Tias, kemudian Mbak Dian, berdua ini dari komunitas Matra tentang kegiatan seni kesenian yang ada di Blora. Kemudian ada tradisi yang ada di Blora. Kemudian ada Mas Nado, beliau itu mahasiswa yang sedang magang. Nah, nanti kita tanya yang kalau tertarik di museum di rumah tempat Blora begitu. Kalau Mas Nado dari sejarah unik. Kemudian ada Pak Teman, beliau sendiri ada dari perwakilan dari dinas Kabupaten Blora, dinas pendidikan.
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ya Mas Lukman ya. Dinpora Bupar. Dinpora Bupar begitu sekarang. Kemudian ada juga dari Mbak Puri dari Seniman Sinden. Seniman Sinden Mas. Sekaligus Bulungan. Oh, Mas saya baru tahu Bulungan. Jadi kenapa Bulungan? Jadi memang pada hari ini museum itu tidak hanya sebagai bentuk memamerkan, merawat dan koleksi, tapi ini ada sebuah rumah bagi kita di antara pelestari cagar budaya dan pelestari seni. Kalau di dalam undang-undangnya itu yang untuk intangible dan tangible. Yang di intangible itu ada Undang-Undang Kemajuan Budaya nomor 5 tahun 2017. Kemudian yang untuk cagar budaya itu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Nah ternyata museum ini menjadi wadah Mas. Jadi tidak hanya koleksi tapi juga bidang seni yang kita akan rangkul juga untuk mempromosikan. Nah, nanti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kegiatan beliau-beliau ini apa gitu ya. Nah, monggo dari Pak Lukman dulu, mungkin mau cerita tentang Lukman itu gimana Mas? Sejarahnya bagaimana, juga banyak sekali komunitas yang juga mungkin murid-murid SD juga sering main kesini ya Mas ya. Monggo Mas Lukman. Jadi sebelumnya selamat datang di rumah Artefak Pak Mujib, Pak Budi beserta rombongan dari SMP Sanggrang. Nanti seperti kita ketahui bersama, selama ini sudah banyak sekali aktivitas BPS SMP Sanggrang di Blora dan selalu kita berkoordinasi dengan baik antara BPS SMP Sanggrang, Pemkab Blora dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat komunitas. Jadi rumah Artefak ini terwujud dari gagasan Bapak Kepala Dinas Dinpora Bupar Kabupaten Blora, Bapak Slamet Pak Puji Syariun. Waktu itu beliau berkeinginan untuk agar Pemkab Blora ini memiliki sebuah museum yang bangunan dan isinya semua milik Pemkab, dikelola, dirawat dan dikembangkan oleh Pemkab Blora sendiri. Dengan itu kemudian waktu itu Kepala Seksi Sejarah dan Kekebalaan Pak Eka Hidayat memerintahkan kami sebagai stafnya untuk merintis sebuah museum. Sementara memang kami baru sampai sejauh ini di rumah Artefak ini. Jadi waktu itu dari dinas ada sebuah ruang ini yang kosong, kemudian barang-barang yang ada di masyarakat. Jadi kebetulan yang ada di rumah Artefak ini 90% memang sumbangsi dari masyarakat pelestari, dari komunitas kolom Indonesia, komunitas mereka yang dibina oleh dinas. Saat ada temuan dilaporkan, kemudian saat mereka merasa tidak mampu untuk merawat karena keterbatasan teknis, harus diserahkan kepada Bapak. Selain itu juga di rumah Artefak ini ada hasil-hasil riset dari BPS SMP Sanggrang Pak Mujib. Di tahun 2018 dan 2019 ada kegiatan riset dari eskavasi dari BPS SMP Sanggrang di Kapuan dan di Medan Rejo dengan hasil-hasil yang cukup bagus. Beberapa temuan-temuan fauna yang belum pernah ada, termasuk itu seperti salah satu contoh ada fosil tulang belakang paus purba itu pertama kali ditemukan di Jawa Tengah di Taman BPS SMP Sanggrang dan melakukan eskavasi. Nah, untuk sementara karena memang selama pandemi ini kebijakan dari Bapak Kepala Dinas, sementara kita tutup, tapi kita tetap melayani untuk yang riset mahasiswa-mahasiswa karena sampai saat ini kebetulan ada sekitar 18 mahasiswa mahasiswi dari UGM memerlukan data-data yang ada di sini, jadi mereka tetap kita layani. Kemudian dari SMA yang sedang menggunakan karya tulisnya sejarah juga kita layani, tapi memang kita melakukan pembatasan cukup ketat, termasuk protokol kesehatan yang harus kita kedepankan. Selain itu kami tetap setiap hari masih menerima kunjungan beberapa komunitas tertentu yang memang sangat intens dengan dinas. Menurut Pak Mujib dari ini sebenarnya saya WFH, tapi saya nanti ada di rumah Artefak ini karena yang kita terima bukan hanya dari kedinasan atau kunjungan resmi, tapi dari teman-teman komunitas. Di sini ada dari Matra, masyarakat adat Nusantara, Mbak Dian dan Mbak Tias ini pionirnya.
Kenapa mereka kita terima? Jadi rumah artefak ini kami harapkan tidak hanya menjadi satu pusat pelestarian atau pengelolaan cagar budaya, tapi kita juga bersinergi dengan banyak komunitas. Mbak Dian dan Mbak Dias ini seringkali mengadakan event-event seni, kesenian, event-event karnival, event-event grebek, kirab dan sebagainya di area-area yang berpotensi sebagai situs cagar budaya, seperti di Keraton Jipang, di Mbak Dian Keraton Jipang, kemudian di Candi dan lain-lainnya. Mereka terus berkoordinasi dengan kita, apa langkah selanjutnya, apa antisipasi. Selain itu ada Mbak Puri. Bu Puri ini kebetulan saat ini sebagai bulurah Desa Trembul Kecamatan Ngawen. Beliau secara aktif menggerakkan Karang Taruna, menggerakkan Karang Tarunanya genre gitu kan, genre dan macam-macam. Mereka secara kontinu diajak berkunjung ke rumah artefak agar lebih mengenal potensi-potensi cagar budaya yang ada di kabupaten kita. Kebetulan beliau juga memiliki relasi, beliau adalah sinden andalannya Pak Dalang Sidit dulu. Ya, artinya masuk sini sebenarnya main-main ini semuanya. Artinya kita melihat ya seperti ini Mas Mujib, berjalannya rumah artefak 90% atas dukungan dari masyarakat, dari komunitas, para pelestari, para stakeholder lokal yang menggerakkan masyarakat asli. Sayangnya hari ini karena kami tidak ada, biasanya ada Buja MDMD secara kabupaten itu sebelum pandemi secara aktif tiap hari bergantian, sama 1, sama 2, Ngawen, Tunjungan, Cepu itu mengirimkan siswanya dengan satu kelas. Memang karena pandemi sementara kami. Nah, yang jelas karena ini Pak Kasih sedang tidak berada di kantor, Mas Mujib, Bapak Kepala Dinas juga sedang bersihkan ini. Kami bila diizinkan mewakili untuk mengucapkan syukur tahu, dan yang jelas kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan DPS Kesehatan selama ini untuk secara pada umumnya pelestarian cagar budaya Kabupaten Blora dan rumah artefak khusus. Jadi boleh dari saya itu dulu. Monggo kamu. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih sekali. Nah ini kalau kita lihat ternyata Bapak Ibu Mas Mujib juga dulu penelitian Pak Terhat dan Open North tahun 31 sampai 35 ternyata juga menemukan di sini juga di Sangiran ternyata ada atap tengkorak dan ini yang disebut sebagai ngandong. Orang ngandong ini yang terkenal sekali karena ini bisa membuktikan bahwa ternyata ada aktivitas ada manusia yang narkoba yang pernah tinggal juga di Blora selain di sana. Nah ini juga terbit buku-buku potensi di Blora, ada tentang cagar budaya Kabupaten Blora tahun 2018, kemudian ada ensiklopedia. Nah ini kemarin kita ketemu dengan Pak Mumu menceritakan bahwa barongan ini ya Mas ya, ini sudah menjadi kekayaan Blora, jadi ditetapkan sebagai warisan dunia ya Pak Bendahara. Nah kemarin juga di Sangiran sendiri juga memberikan bantuan baru pada museum artefak itu ada ada cara tentang 200 yang untuk pelajaran nanti kalau ada teman-teman yang sudah di sekolah sudah di rumah artefak untuk bisa mempelajari ternyata Mas Ngandong ini ternyata tidak sendiri, ternyata di Sangiran juga ada temannya begitu. Dan inilah yang menyambungkan antara kita bersama di sini untuk saling mendukung cagar budaya dan intangible di Indonesia. Dan ini juga hadir satu lagi dari mahasiswa dari Semarang dari sejarah. Ya. Ini kok Mas Nado ya, Mas Nado ini tertarik. Kenapa magangnya kok di rumah artefak Blora Mas? Silahkan cerita Mas. Selain saya mau mencari pengalaman buat kerja, saya juga tertarik atas barang-barang peninggalan zaman dahulu. Nah, saya tertarik magang di rumah artefak sendiri itu ingin mengetahui apa aja barang-barang yang pernah ditinggalkan khususnya dari daerah Blora sendiri. Mas Nado asli Blora? Asli Blora. Oh, iya. Bagus ya.
murid desa tamu desa ini ya. Iya. Iya. Nah ini kemudian dari Mbak Tias dari Matraman mungkin bisa bercerita bagaimana kegiatannya di Matraman itu. Mungkin ada beberapa event ya, mungkin aja misalnya satu event yang menarik di Matraman atau apa yang dikembangkan di Matraman, kemudian kira-kira visi ke depannya seperti apa. Monggo silakan. Ya saya di Cepu itu cerita. Yang di Cepu itu ya kayak di apa? Yang di Bukali. Event anu kan itu kader peperangan Jepang. Itu bukan di Jepang, itu kan kemarin kan pertama kan saya belum ikut gabung. Saya ikut gabung itu barusan saja. Tadi yang begitu hafal ya dia tadi. Saya kan saya baru ikut baru sekitar 1 tahunan lah. Baru yang Jati Kuning itu aja baru. Yang Jati Kuning itu kan dilakukan apa Mbak di sana Mbak? Ada upacara? Iya, upacara ada juga, ada karifan dia juga tadi semua ada kirap dari rumahnya Pak Buko tadi sampai jalan ke Jati Kuning ya cukup lumayan jauh lah. Sampai Padepokan. Oh, ya. Kalau Jati Kuning itu apa ya? Sangat situs budaya. Jadi di situ ada memang sementara ada indikasi data-data kejagaan budaya, tapi belum sampai mendalam karena memang itu kawasan peninggalan seorang sesepuh itu membuat padepokan di situ, tapi sangat muncul nilai budayanya di masyarakat. Memang kemarin itu besar-besaran, ya saat itu yang kami lihat adalah di situ ada prosesi kirap pusaka, kemudian ada pertunjukan wayang kulit dan sebagainya, dan itu mewadahi banyak seniman-seniman. Kalau kita bicara memajukan budaya itu kedepannya itu sangat potensial dikembangkan jadi wisata berbasis budaya. Kalau yang berkaitan dengan kejagaan kebudayaan kayak seperti yang mungkin di Jepang, ya, Keraton Jepang. Keraton Jepang itu sudah 3-4 kali ini ya pada tahun ini ya. Dari masyarakat dan Nusantara ini juga ikut aktif di kegiatan-kegiatan. Ternyata ya sangat kaya ya, tidak hanya ketinggalan fosil-fosil artefak, juga tinggal-tinggal lain yang ada di rumah artefak ini, tapi ternyata juga di bidang intangibilnya budaya ini sudah sangat kaya dan diperhatikan juga ternyata oleh komunitas dan masyarakatnya. Ya, kalau saya boleh bilang itu rumah artefak itu tidak hanya jadi rumah artefak saja, tapi jadi rumah komunitas bersama. Nah, itu yang mungkin bisa jadi contoh untuk di daerah lain, bagaimana komunitas bisa mendukung kelestarian dari cagar budaya, baik benda maupun tak benda. Karena saya lihat di Blora sendiri ternyata tidak hanya prasejarah, dari masa kerajaan banyak keseniannya, apalagi seperti barong, tayub juga, kemudian ada tadi ada masyarakat adat Nusantara juga yang turut melestarikan juga. Nah itu bisa jadi potensi yang menarik yang bisa kita kembangkan, kita kenalkan, dan juga kita lestarikan bersama. Seperti itu. Mantap sekali. Nah ini sekarang satu lagi nih teman kita ini, kita Bulura sebenarnya. Iya. Hormat dulu ya sama Bulura. Iya. Ini gini Bulura ini terkait sama kegiatan panjenengan yang ada simbengnya itu. Saya kok pengen dengar ya. Nah, satu Pak ini aja gitu. Iya, ini sangat menarik sekali nih. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Monggo Bulura. Satu lagu ya. Saat berapa bait aja? baik aja. Sampai gunung antara gunung. Muyung, mandang muyung. Biasanya hanya lihat di televisi begitu teman-teman ya. Juga ya.
mungkin generasi muda mau juga seperti ini ya kan, sekarang tergusur budaya-budaya asing seperti K-pop dan lain-lain, ini harus kita kembangkan. Tapi saat ini mungkin Ibu Puri, Bu Lora, ada bercerita sedikit tentang kegiatannya dalam mendukung kebudayaan Blora yang berkaitan dengan dinas di Muara Kita, karena saya di sini sebagai tim penggerak ya, tim penggerak pemberdayaan di desa. Salah satu program kami ada pola asuh anak dan remaja, yaitu penanganan tentang bagaimana anak-anak remaja di desa biar menjadi lebih baik itu. Salah satunya saya kira saya ajak ke sini tuh sesuatu hal yang menarik sekali untuk belajar sejarah dari anak-anak dari TK, anak SD sampai remaja. TK pun bisa diajak ke sini juga. Bisa, ya, juga ibu PKK sangat tertarik sekali untuk ke sini. Jadi saya kenalkan bahwa Blora ini sangat kaya sekali ternyata dengan sejarah ini. Memang pelestarian budaya itu kalau nggak didukung masyarakatnya sendiri itu akan sulit. Tapi kalau sudah didukung oleh masyarakat sendiri, ditanamkan sejak dini, saya rasa bisa lebih lestari dan awet, bisa untuk anak cucu kita. Terima kasih ya Bu, bisa ada program-program seperti itu ya. Iya. Menarik sekali. 2021 memang saya untuk belajar sejarah Blora. Biar tidak semuanya suasana pandemi. Masa-masa ini kita ke sini dari ibu PKK, terus anak-anak TK itu di sini lebih mengenal. Memang generasi berikutnya itu ya tanggung jawab kita ternyata kalau kita akan mendidik mereka sangat bagus ya, tentunya nggak punya arah ya. Nah ini tadi Mbak Dian itu pas ke belakang Mas, ini sudah rambut di sini. Mbak Dian Mbak Dian mungkin dari mata masyarakat tradisi adat Nusantara ya. Mungkin Mbak Dian bisa menambahi sedikit tentang keinginannya sebenarnya adanya Matra itu pengen apa sih gitu, terus kegiatannya apa dan kedepannya pengen apa. Dengan adanya rumah artefak ini kira-kira apa yang bisa kita kerjakan bareng untuk dengan pas pelanggan kami. Monggo Mbak Dian. Oke, kita ingin menjaga kelestarian budaya, juga ingin mengkaji dan menghayati nilai-nilai kebudayaan, menggali apapun yang ada di Blora ini biar tambah maju, terutama dengan silaturahmi dengan terah-terah dari kerajaan, keraton, ataupun dengan budayawan-budayawan, bisa dari para sinden, juga para pencolok atau budayawan manapun, itu kita bersatu bersinergi agar budaya kabupaten tambah maju. Karena ini di Matra ini bukan hanya nasional tingkatnya, tapi internasional juga.
pikiran kita. Jangan lupa di-subscribe ya. Mari kita bersama-sama kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya Museum di Hatiku.